Cara pengajuan visa turis ke Australia. Ya, dari Google, ketik IMI account. Ya, klik barisan pertama. Cara pengajuan visa turis ke Australia. Ya, dari Google, ketik IMI account. Ya, klik barisan pertama. Ya, masukkan username. Ya, baru ketik password. Kalau Anda belum mempunyai username, klik create IMI account. Posisi di kiri bawah layar. Tutorial pembuatan IMI account bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ya, setelah kita ketik password, baru klik login. Klik continue. Klik new application. Baru klik visitor. Visitor visa 600. Yep. Centang I have read and agree to the term and the condition. Ya, klik next. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini data-datanya sebagian sudah saya isi, jadi kita bisa percepat tutorialnya. Saya hanya akan menjelaskan apa yang sudah saya isi. Ya, pertanyaan pertama, current location. Apakah Anda berada di luar Australia? Jawabannya yes. Lalu di bawah, current location, Indonesia, legal status citizen, baru tujuan berkunjung. Ya, ada 4 pilihan. Pilih nomor pertama, tourist stream. Tapi kalau Anda ada keluarga yang berstatus permanen resident atau warga negara Australia yang mensponsori Anda, pilih option nomor 3, sponsor family stream. Ya. Untuk tutorial ini saya pilih nomor 1 karena keluarga yang akan saya kunjungi dia bukan permanent resident, dia juga bukan citizen. Dia hanya warga negara temporary. Baru pertanyaan selanjutnya, list or reason for visiting Australia. Saya pilih family visit. Ya, di sini pilihannya saya pilih family visit. Lalu pertanyaan selanjutnya, ya, di sini saya sudah ketik I need to be in Australia bla 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 bla. Ya, berikan alasan tanggal berapa yang diinginkan untuk berada di Australia. Jadi Anda juga menulis alasan Anda mengunjungi Australia. Carilah alasan yang paling masuk akal sesuai lama kunjungan Anda. Di sini contoh alasan saya membantu adik yang sedang hamil. Dengan alasan ini saya bisa mengajukan visa untuk 6 bulan. Tapi kalau alasan Anda kurang kuat, misal hanya untuk jalan-jalan, atau mengunjungi keluarga saja, lebih baik pilih 3 bulan saja. Ya, pertanyaan berikutnya, group processing. Apakah aplikasi ini adalah bagian dalam aplikasi grup? Ya, kalau kamu berangkat sendiri, kamu pilih no, tapi kalau kamu berangkat bersama orang lain, kamu pilih yes. Ya, di sini saya pilih no. Pertanyaan berikutnya, special kategori bla bla bla. Apakah aplikasi ini mewakili perjalanan dalam urusan kepemerintahan atau sejenisnya? Jawab no. Ya, baru klik next. Ya, masukkan data-data kamu, family name, ya. Khan, given name Zara. Ya, family name, nama akhir kamu. Given name, nama kamu. Contoh nama saya Zara Han. Han adalah family name, Zara adalah given name. Bagaimana kalau nama Anda terdiri dari 3 kata atau lebih? Contoh,
Zara Amaira Han. Han adalah family name, Zara Amaira adalah given name. Lalu seks ini jenis kelamin, female untuk perempuan, male untuk laki-laki. Date of birth itu tanggal lahir 22 April 1986. Passport number AB 453278. Country of passport itu paspor negara asal. Lalu nationality of passport holder, maksudnya kewarganegaraan di paspor. Ya, jawabannya Indonesia. Baru date of issue itu tanggal paspor dibuat, saya masukkan di situ 5 April 2017. Tanggal paspor kadaluarsa, date of expired, ya saya tulis 4 April 2022. Place of issue, tempat paspor dikeluarkan, ya saya jawab Palembang. Baru di sini National Identity Card, ya maksudnya KTP itu, maksudnya identitas nasional. Ya pasti ada ya, jawabannya yes. Ya kamu tinggal klik add. Yap. Ya. Ya tinggal masukkan data identitas kamu, family name nama akhir, given name nama awal kamu, identification number itu nomor KTP, country of issue, negara yang mengeluarkan, Indonesia, date of issue, tanggal pembuatan, date of expired, tanggal kadaluarsa. Nah ini sudah saya masukkan datanya, sebelumnya sudah saya masukkan. Iya ini dia, Zara Khan, birth certificate. Ya di sini identitas saya birth certificate. Oh sorry, bukan deh. Ini di sini identitas saya adalah KTP. Oh sorry. Place of birth, maksudnya tempat lahir. Ya tempat lahir di Palembang. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, negara Indonesia, status belum pernah menikah, never married, belum pernah menikah. Baru pertanyaannya citizen. Is this application is a citizen? Apakah berkenegaraan Indonesia? Yes, tentu saja. Apakah berkenegaraan lain selain Indonesia? Jawabannya no. Ya baru previous travel to Indonesia. Baru pertanyaan berikutnya, apakah pernah travel ke Australia? Ya jawabannya no. Has the applicant previously apply for a visa to Australia? Jawabannya no. Jika tidak jawab no, ya. Jika sudah pernah, tentu saja jawabannya yes. Grand number, apakah punya Australian visa grand number? Ya karena belum pernah mengajukan visa sebelumnya, jadi jawabannya no. Ya, ini ada passport or document for travel. Apakah Anda punya pasport lain? Ini maksudnya pasport yang sudah expired. Ya, kalau ada, klik yes, baru masukkan data-datanya. Baru other identity document. Apakah Anda punya identitas dokumen lain? Jawab ada, lalu klik add. Ya, inilah yang akta lahir tadi. Ya, contohnya seperti ini. Masukkan family name, nama akhir kamu, nama awal, tipe dokumen. Ya, di sini kayak klik birth certificate. Baru masukkan nomor akta lahirnya, bersertifikat itu akta lahir, country of issue-nya Indonesia. Ya ini sudah saya masukkan datanya sebelum itu. Ini dia, syaratkan bersertifikat bla bla bla. Oke. Health examination. Yep. Apakah Anda pernah melakukan tes kesehatan untuk visa Australia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir?
Karena belum pernah mengajukan, jadi jawabannya tidak. Baru klik next. Kamu harus cek apakah data yang kamu buat sudah benar. Dicek dulu. Udah benar semua, baru kamu klik yes. Baru klik next. Oke. Muncul seperti ini. Baru pertanyaan selanjutnya. Ada person. Apakah ada orang lain yang traveling bersama kamu, berpergian bersama kamu? Kalau kamu berpergian sendiri, jawabannya tidak. Baru klik next. Negara tempat tinggal, usual country of residence, jawabannya Indonesia. Baru department office. Anda mungkin diminta untuk interview di mana lokasi kantor imigrasi terdekat dengan Anda. Jawablah Indonesia, Jakarta. Di residential address, alamat tempat tinggal. Kamu isi negara, saya jawab di sini Indonesia. Alamatnya Jenderal Sudirman, nomor 10. Suburb town ini maksudnya kota. Jawaban saya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114. Baru di sini, saya salah di sini. Mobile harusnya di sini. Ini kira-kira saja mobilenya. Baru pertanyaan berikutnya. Apakah kode pos sama dengan alamat tempat tinggal? Jawab yes. Baru di sini otomatis email address kamu. Kamu tidak perlu mengetik. Baru klik next. Oke. Authorize recipient. Di sini harus hati-hati jawabnya ya. Apakah Anda memberi otorisasi kepada orang lain menerima korespondensi sebagai perwakilan Anda? Saya sarankan jawab saja tidak. Walaupun yang mengisi formulir ini bukan kamu, tapi saya sarankan jawab tidak. Kalau ingin tahu alasannya, boleh inbox ke saya. Diklik next. Apa ini? Apakah kamu mempunyai keluarga yang tidak ikut berpergian dan bukan permanen resident atau warga negara Australia? Jawab no. Jawab yes kalau ada. Lalu klik add. Di sini ada klik add. Masukkan data-datanya. Di sini kamu bisa lihat relationship to the applicant. Banyak pilihannya ya. Pilihannya banyak sekali. Tapi saya sarankan masukkan saja nama orang tua atau nama saudara kandung. Atau kalau punya anak bisa dimasukkan anak, suami atau istri. Tidak perlu semua anggota keluarga dimasukkan, hanya yang berkepentingan saja. Family name itu nama akhir kamu, given name nama awal kamu, sex itu jenis kelamin, female untuk perempuan, male laki-laki, date of birth itu tanggal lahir, country of birth itu negara. Jadi sudah ada nih contohnya. Muhammad Khan 10 September 1965, ayah ya. Baru klik next. Pertanyaannya apakah aplikan ini, apakah Anda sering ke Australia lebih dari satu kali? Jawablah dengan hati-hati. Tergantung dari alasan Anda ke Australia. Kalau cuma jalan-jalan, alasannya pilih no.
Tapi kalau ada alasan kuat, boleh pilih yes. Ya, contoh dalam kasus saya, membantu adik yang sedang hamil. Bisa juga menjaga keluarga yang sedang sakit. Atau kamu juga bisa beralasan kamu adalah seorang YouTuber. Ya, banyak alasannya, ya, yang cari yang paling masuk akal sesuai dengan lama kunjungan kamu. Ya, di sini saya jawab yes karena alasan saya kuat. Lalu length of stay in Australia, saya pilih 6 bulan. Plan arrival date, rencana kedatangan 25 Maret 2019. Plan final departure, rencana kepulangan, ya 6 bulan kemudian, 15 November 2019. Baru pertanyaan berikutnya, does the applicant know the date of entry for each occasion after first entry? Apakah aplikan ini tahu tanggal berapa dia akan datang kembali setelah kedatangan pertama? Ya, tentu saja tidak ya. Saya tidak tahu kapan lagi saya mau akan datang. Nah, jadi saya kasih alasan di sini. In the future, di waktu yang akan datang, saya ingin berkunjung kembali, ya, menemui saudara perempuan saya dan keponakan saya. Saya juga ingin jalan-jalan ke negara bagian Australia yang lain dengan dia. Oke, pertanyaan berikutnya, study while in Australia, maksudnya belajar di Australia. Ini bisa dikatakan kursus ya, karena tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya, saya sarankan jawab no. Yap, jawab no, lebih baik jawab no. Pertanyaan berikutnya, relative friend or contact in Australia. Ini penting ya, kalau punya keluarga, teman di Australia, ini lebih baik dimasukkan. Jadi bisa gimana ya, jaminan Anda lah. Jadi sini saya pilih yes, saya masukkan nama saudara perempuan saya. Ya, contohnya seperti ini. Oke, relation to the applicant, saya pilih sister, baru family name, given name, sex female, date of birth. Ya, dia tanya alamat juga, dia masukkan di Australia, address, masukkan alamatnya, suburbnya dimasukkan, state territory, negara bagian mana, kode pos, baru nomor teleponnya, emailnya juga, baru di sini Australian residency status di Australia. Di sini saya jawab other, ya udah saya masukkan datanya, ya Aliahan, ya baru klik next. Oke, ini pertanyaan ini Anda harus jawab sangat hati-hati. Ya, kenapa? Contoh di sini saya jawab tidak bekerja, current employment details. Jadi saya jawab tidak bekerja. Ini menurut saya jawaban yang paling aman. Tapi kalau Anda tidak bekerja, Anda harus menunjukkan jaminan bahwa Anda punya uang pada saat Anda kembali ke Indonesia, dan juga Anda punya uang selama Anda di Australia. Nah, selama di Indonesia, Anda harus menunjukkan data bank bahwa Anda punya uang untuk bisa kembali ke Indonesia. Lalu juga punya uang selama berada di Australia, biaya hidup ya. Selama berada di Australia, Anda bisa masukkan data-data dari keluarga Anda, data keuangan boleh. Di sini saya disponsori sama adik saya, jadi saya masukkan data-data keuangan adik saya. Nah, data bank saya sendiri saya juga harus masukkan. Ya, kalau kamu pilih unemployed, ya. Jadi hati-hati. Kalau kamu pilih employed pun boleh, ya bisa kita nanti bahas lebih lanjut. Tapi di sini saya pilih unemployed.